Gilbert, kalau peran DPRD DKI sendiri dalam pergeseran status ini seperti apa? Baik, mana ya? Sebenarnya regulasi ini kan diatur di DPR RI ya, tetapi dampaknya memang mengenai DPRD DKI. Jadi agak sedikit ada perbedaan yang membuat undang-undang siapa, yang kemudian yang merasakan siapa begitu. Di undang-undang DKI yang lama itu tidak, apa yang khusus adalah tidak ada pemilihan DPRD tingkat 2 maupun wali kota, jadi ditunjuk. Dan lalu kemudian PDB-nya kan lebih besar daripada daerah lain, makanya DKI itu karena statusnya khusus ibu kota itu agak besar dapat PDB dibandingkan daerah lain. Sekarang dengan daerah khusus, kalau kemarin itu karena tidak ada anggota DPRD tingkat 2, wali kota ditunjuk, maka anggota DPRD-nya yang harusnya 85 naik 20%, jadi 106. Nanti di dalam 2029 itu akan jadi 120. Itu sesuai ketentuan. Nah, ada hal yang kedua ya, bahwa secara politik kalau kemudian itu dipindah, agak aneh kan di dalam rancangan undang-undang DKJ itu dinyatakan bahwa akan dipimpin oleh selevel dewan atau wakil pusat yang membawahi daerah aglomerasi termasuk Jabodetabek dan Cipunjur. Alasannya banjir lah segala macam. Tetapi kalau kita perhatikan di negara lain yang mereka melepaskan ibu kotanya pindah, tidak semua sukses. Malah jadi sepi, jadi kota mati, ibu kota yang baru. Dan yang kedua, daerah yang barunya itu dibiarkan berkembang, daerah lama. Jadi daerah lama, ibu kota lama itu dibiarkan berkembang otonomi. Kalau di kita kan menjadi tidak otonomi. Makin dicengkeram, wakil pemerintah pusat ada di sini dan dibikin menjadi satu. Targetnya apa? Kita juga belum tahu apa di benaknya yang menyusun ini. Apa alasan dibaliknya? Karena semua serba bingung kok tiba-tiba awalnya itu gubernur mau ditunjuk oleh presiden. Dan mungkin Anda ngikutin lah, saya protes keras yang kemudian menjadi digaungkan dan kemudian Sekjen PDI mengatakan Pak Hasto itu tidak benar, mesti dipilih oleh rakyat. Nah, waktu itu yang setuju kan hanya satu fraksi Gerindra. Nah, apakah di dalam daerah khusus Jakarta ini kita masih mendapatkan porsi PDB yang sama dan segala macam? Yang saya khawatir justru regulasinya tidak fair. Kalau mau dibiarkan ini berkembang menjadi supporting yang seluruh Indonesia, maka berikan otonomi seluas-luasnya. Bukan kemudian dipindah ke sana tapi sini tetap dicengkeram melalui daerah aglomerasi. Apakah daerah aglomerasi ini maksudnya untuk mengatasi banjir dan segala macam? Ya tidak usah harus kemudian dikontrol oleh satu orang. Baik. Apakah Jadi Anda agak melihat sedikit masih misterius nih buat saya. Ini maunya apa? Begitu. Anda melihat ada potensi DKI Jakarta ini bisa sepi seperti yang tadi Anda sampaikan apabila ternyata kekhususannya ini bergeser? Bukan, IKN yang sepi. Dari semua ibu kota baru, hampir sedikit yang berhasil kemudian itu menjadi daerah yang tumbuh. Tapi semuanya menjadi daerah kota mati. Jam 4 sore udah sepi. Nah, Jakarta tidak akan mengalami itu. Hanya yang tadi saya persoalkan adalah apakah diberikan otonomi yang makin luas apa tidak ke Jakarta. Karena kalau kita lihat RUU yang sedang digodok nih, yang terjadi adalah cengkeraman yang makin kuat. Jadi maunya apa gitu loh. Kita melihatnya itu agak sedikit membingungkan. Apakah ada sebuah kajian yang matang? Karena kan kalau kita lihat, saya sendiri tahu bahwa gubernur akan ditunjuk adalah melalui teman-teman media. Kasih ke saya apa pendapatmu gitu loh. Saya kaget membaca, kemudian saya baca. Dan itu tidak benar menurut saya. Karena hak presiden kan tidak sampai mengangkat gubernur. Menteri, duta besar, panglima gitu kan. Tapi mengangkat gubernur tidak ada di Undang-Undang Dasar 45 begitu. Baik, tadi Anda katakan cengkraman yang kuat. Bentuknya seperti apa saja, Pak? Dengan menempatkan satu orang yang menjadi koordinator. Tujuannya buat apa? Karena ini kemudian menjadi tidak jelas buat kita. Apakah ini menguasai secara ekonomi? Karena presidennya di IKN, wakilnya ada di sini, sementara ekonomi ada di sini. Ini kan agak sedikit membingungkan. Apa yang dimaui sekarang dengan RUU ini? Apakah kemudian hanya penyelesaian masalah macet, polusi, banjir, atau mungkin juga masalah ekonomi yang kemudian akan menjadi dikontrol oleh satu orang? Apakah itu berbentuk dewan, berbentuk badan, ataukah kemudian individu yang kemudian menjadi controller? Baik.